Halo teman-teman, kita jumpa lagi pada channel saya Cuap Hardi, dan di kesempatan kali ini kita ingin sedikit mengulik berkaitan dengan budaya Tionghoa yang ada di Padang dan bagaimana orang muda Tionghoa di Padang mengenal, mencintai budayanya. Dan di kesempatan berbahagia hari ini di tempat yang sama, yaitu di Museum Tan Hock Cheong, HBT Padang, Himpunan Bersatu Teguh Pusat Padang. Di tempat yang sama ini, sekitar 2 minggu yang lalu, narasumber yang ada di samping kanan saya, seorang ibu, menyampaikan satu pendapat dan kiranya itu menarik perhatian saya untuk mengadakan podcast percakapan obrolan seperti ini. Tetapi sebelum kita masuk itu, kita akan berkenalan terlebih dahulu. Silakan memperkenalkan dirinya. Silakan. Oke, selamat sore. Saya Erniwati. Sehari-hari saya di jurusan sejarah Universitas Negeri Padang dan kerjaan saya ya meneliti tentang kebudayaan Tionghoa di Indonesia, terutama Padang. Oke, terima kasih. Untuk berikutnya kita perkenalkan. Silakan. Saya Adi Suwito sebagai Sinse dan Kebudayaan di bidang bagian sembahyang dan kebudayaan di HBT Pusat Padang. Baik, ya kita langsung aja masuk. Saya berikan pertanyaan kepada Bu Dr. Erniwati. Selamat sore Bu Dokter. Selamat sore. Jadi begini, pada tanggal 18 Februari 2023 yang lalu, di tempat yang sama ini, di Museum Tan Hock Cheong HBT Pusat Padang, itu berlangsung ada semacam penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MOU) yang berkaitan dengan revitalisasi pusara dari almarhum Xiao Beng Chuan. Dan di kesempatan itu Bu Doktor menyampaikan satu hal yang kiranya menggelitik bagi saya, yaitu berkaitan dengan budaya Tionghoa yang ada di Padang dan bagaimana orang muda Tionghoa di Padang ini tanda petik mencintai budaya. Mungkin bisa beberkan atau paparkan bagaimana yang Bu Erni lihat, silakan. Oke, sebetulnya Tionghoa Padang ini menarik ya, karena sebagai sebuah komunitas minoritas, Tionghoa Padang masih memelihara budaya tradisional mereka. Nah, keberadaan Tionghoa di tengah-tengah masyarakat Minangkabau yang kuat dengan budaya dan adat istiadatnya, kan itu yang menarik. Apalagi dengan kelebihan dalam berdagang, sama-sama ahli dalam berdagang, kemudian Minang Muslim, Tionghoa non Muslim, tentu ini menjadi suatu hal yang menjadi perhatian bagi kita. Bagaimana etnis Tionghoa bisa berada di tengah-tengah komunitas yang bertolak belakang dengan identitas diri mereka. Ternyata ketika kita lihat dari perjalanan sejarah, Tionghoa Padang itu melakukan sebuah proses adaptasi dengan masyarakat Minang yang memang memiliki karakteristik yang terbuka. Minang itu demokrasi, kemudian dia juga egaliter, di mana karena mungkin profesinya sebagai pedagang, jadi Minang lebih terbuka untuk menerima sebuah budaya atau pembaharuan dari luar. Sehingga ketika Tionghoa hadir di pantai barat Sumatera, terutama di Sungai Batang Arau, ternyata Minang tidak menolak. Karena bagi orang Minang, karakteristik Padang yang sebagai daerah rantau itu menjadi salah satu ruang di mana Padang kemudian berkembang tidak saja menjadi space untuk orang Minang merantau, tetapi juga untuk perantau lainnya dari seluruh daerah di Indonesia dan juga dari luar seperti Tionghoa, Arab, India. Kita tahu adalah bagian dari masyarakat penduduk Padang. Nah, ada yang spesifik ini berkaitan dengan ketionghoaan. Tadi disebut bahwa ketika kehadiran Tionghoa di daerah ini, dalam hal ini adalah Padang, itu dapat diterima oleh orang Minang yang juga bersifat egaliter dan terbuka. Nah, ada di tengah etnis Tionghoa yang hadir pada waktu itu yang tergabung dalam satu kelompok namanya Himpunan Bersatu Teguh, dan kemudian sepertinya itu menjadi satu bahan tulisan yang menjadi buku yang hari ini kita lihat. Okay. Silakan. Nah, oh ya, ini ya. Oke. Jadi di sini pemirsa disebutkan judul bukunya adalah 140 tahun Heng Beng Tong.
Jadi ini berkaitan dengan 140 tahun usia Heng Beng Tong dari tahun 1876 sampai tahun 2016. Secara singkat saja Dr. Bu Erni, apa yang kiranya menjadi intisari dari buku inilah gitu? Oke, buku 140 tahun Heng Beng Tong ini sebetulnya tentang sejarah berdirinya HBT. Jadi latar belakang pendirian HBT, tokoh-tokoh, kemudian perjalanan HBT selama 140 tahun. Sebetulnya ini adalah pengembangan dari skripsi saya tentang organisasi Tionghoa Padang. Tetapi karena waktu itu saya mendapatkan beberapa informasi yang menarik, terutama dokumen yang kebetulan tahun 1894 organisasi Tionghoa yang ada di Indonesia termasuk di Kota Padang itu distrukturisasi oleh pemerintah Hindia Belanda, ditata kembali dan administrasinya dimodernkan. Jadi administrasi yang semulanya tidak ada, boleh dikatakan konvensional dengan gaya perkongsian konvensional yang ada di Tiongkok, kemudian ditata oleh Belanda sehingga menjadi organisasi sosial budaya dan pemakaman. Jadi ini adalah bagian dari proses transformasi dan sebetulnya ini menggambarkan perjalanan Heng Beng sebagai organisasi sosial budaya pemakaman yang tidak saja memberikan bantuan pengayoman terhadap anggota dari aspek pemakaman, ya, tetapi fungsi utama dari organisasi ini saya lihat adalah pelestarian dan pewarisan budaya. Pemirsa, itu kata kunci nanti yang akan menjadi pertanyaan saya, pewarisan dan pelestarian budaya. Nah, ini menarik nih, bahwa kalau kita mengacu pada buku ini, Heng Beng Tong atau HBT, kalau sekarang dinamakan Himpunan Bersatu Teguh, itu diharapkan bisa menjadi suatu organisasi yang bisa mewarisi dan melestarikan budaya, terutama dalam hal ini adalah budaya Tionghoa. Nah, kita tahan dulu itu. Nah, ketika kita melihat pada situasi pada saat sekarang ini, ketika mungkin Bu Erni juga kalau melihat dari dokumen atau arsip-arsip Tempo Due lah gitu ya, kita melihat bahwa bagaimana ya tanda petik lah gitu ya, kecintaan dari orang Tionghoa terhadap budayanya. Lalu ketika kita sandingkan dengan kecintaan dari orang muda Tionghoa, lebih spesifik lagi di Padang dengan budayanya. Nah, mungkin ada semacam komparasi atau perbandingan seperti apa kita? Tionghoa pasti dia akan mengembangkan budayanya sebagai identitas diri, sebagai manusia yang memiliki tujuan dalam hidup, yang butuh eksistensi dan ruang untuk menunjukkan siapa saya. Tentu Tionghoa akan mengembangkan nilai-nilai yang sudah berkembang dan diwariskan secara turun-temurun, ya. Karena secara logis sangat tidak mungkin Tionghoa menjadi Minang dan tidak mungkin Tionghoa menjadi etnis lainnya, karena itu adalah bagian dari genealogi yang memang tidak bisa dipungkiri. Dan tentu sebagai sebuah komunitas yang memiliki genealogi yang sama, tentu akan melestarikan nilai-nilai yang diwariskan dari turun-temurun dari leluhur. Karena begitu juga dengan Minang, tidak akan bisa Tionghoa diterima menjadi bagian dari Minang, tetapi Tionghoa bisa menjadi bagian dari warga Kota Padang. Dan itu adalah menjadi kasanah untuk potensi budaya yang memperkaya untuk Kota Padang. Jadi boleh kita katakan sebetulnya untuk Tionghoa itu adalah jalan keluar sebagai sebuah komunitas, karena identitas Tionghoa itu tidak akan bisa dirubah. Contoh, kita lihat perjalanan Tionghoa dalam sebagai bagian dari penduduk kota itu mulai dari VOC sudah ada, ya, hubungan itu sudah ada dari kerajaan, VOC dari Belanda. Nah, fase itu fase pembentukan identitas sesuai dengan etnisitas, karena memang kita dikemkan, kemudian budaya budaya kita diberi ruang untuk berkembang. Ketika Indonesia merdeka, memang ada kebijakan Orde Baru yang asimilasi total dan segala macam. Tetapi Padang ternyata memberi ruang Tionghoa untuk berekspresi, untuk menjaga identitas dirinya sebagai suatu etnis yang lain. Kenapa? Mau dipaksa menjadi Minang kan tidak mungkin. Saya potong dulu, pemirsa, ada hal yang menarik dari yang disampaikan oleh Bu Erni ini berkaitan dengan, nggak mungkin lah ya,
bahwa setiap etnis itu pasti punya identitas tersendiri lah ya. Yang Tionghoa tetap Tionghoa memang dengan. Nah, saya teringat dengan satu kebijakan yang pernah diambil oleh pemerintah, kalau nggak salah itu tahun 66 atau 67. 67 lah ya. Yang boleh dikatakan itu sepertinya membuat orang Tionghoa ini seperti kehilangan identitas. Bagaimana ini akibat dari kebijakan politik pada Itu waktu sebetulnya itu? bagian dari proses Indonesianisasi ya. Indonesianisasi karena memang Tionghoa ini berada dalam politik yang sangat riskan sejak kolonial gitu. Jadi kolonial menempatkan Tionghoa berada pada posisi yang politik yang tidak sehat. Di mana memang dalam struktur masyarakat Tionghoa ini kan berada pada kelas kedua ya, yaitu Timur Asing. Sebetulnya bukan Tionghoa saja, India, Arab juga, tetapi ada hal yang menonjol ketika Indonesia merdeka, Tionghoa muncul sebagai kelompok yang berada pada jajaran ekonomi yang sehat. Sehingga ditambah lagi dengan pengalaman revolusi. Pada masa kebetulan saya ingin mengikuti program riset tentang Indonesian Revolution, dan di situ terlihat betul bagaimana Belanda menjadikan Tionghoa ini sebagai partner mereka dalam mengamankan aset, sehingga Indonesia memberikan peluang kepada Tionghoa untuk memilih mau Indonesia, warga negara Indonesia atau warga negara asing. Ditambah lagi dengan kebijakan Tiongkok. Nah, kebijakan Tiongkok yang azas sanguinisnya di mana berdasarkan darah, semua warga negara yang punya darah Tiongkok adalah warga negara Tiongkok. Nah, itulah yang menyebabkan Indonesia melahirkan kebijakan asimilasi total dan mewajibkan untuk memilih salah satu warga negara. Nah, jadi eksekusinya di situ. Oke, mungkin kita sedikit pindah kepada Sensei dulu lah. Ini berkaitan dengan tadi ada penyebutan dan juga terkait dengan buku yang ditulis oleh Ibu Dr. Erniwati, 140 tahun pinjam. 140 tahun Heng Beng Tong. Kalau dulu namanya Heng Beng Tong, kalau sekarang di Indonesia kan lah ya, Himpunan Bersatu Teguh. Nah, mungkin pertanyaan pertama kepada Sensei lah, saya panggil Sensei ini, Heng Beng Tong itu apa artinya? Mungkin itu dulu. Silakan. Heng itu abadi, Beng itu sinar, Tong itu organisasi atau gedung. Ya. Jadi kalau Heng Beng Tong, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia secara bebas lah begitu. Apa artinya? Sinar yang abadi. Sinar yang abadi pemirsa ya. Nah, baik. Itu berkaitan dengan penamaan salah satu kelompok etnis Tionghoa yang ada di Padang, kemudian akhirnya mempunyai beberapa cabang, ada di Padang Panjang, di Bukit Tinggi, di Payakumbuh, dan di Pekanbaru. Pernah begitu, di Solo, Sawalunto, Pulau Telok, dan Sibolga. Wow, ini menarik sekali ini. Ternyata kalau kita telusuri masa lalu ini, ternyata ada hadir di tempat-tempat yang disebutkan oleh Sensei tadi ya. Nah, Sensei, tadi disebutkan oleh Ibu Erni ini berkaitan dengan bahwa bagaimana HBT, kita namakan singkatan HBT saja ya, menjadi satu lembaga atau organisasi yang kiranya bisa untuk mewarisi dan melestarikan budaya Tionghoa. Seperti apa yang bisa dilakukan oleh HBT? Silakan. Bagaimana? Tadi kan disebutkan oleh Ibu Erni tadi bahwa ketika berkaitan dengan buku yang ditulis dalam rangka 140 tahun HBT, itu dikatakan bahwa HBT ini bisa menjadi organisasi yang melestarikan dan mewariskan budaya Tionghoa dari waktu ke waktu. Nah, silakan. Misalnya dekatkan dikit. Sembahyang Cengbeng itu tetap diadakan tiap April. Sudah itu sembahyang bulan 7 tetap diadakan pada bulan 7 Imlek. Sembahyang tahun baru atau sembahyang diadakan upacara seperti bantuan sosial untuk anggota yang kurang mampu untuk dapat mengikuti sembahyang dan mengikuti tahun baru. Oke, karena tadi Sensei sudah menyebut soal sembahyang, berarti di dalam HBT ini anggotanya apakah seragam latar belakang keagamaannya atau ini karena kultural budaya? Sembahyang ini bukan agama. Oke. Ini kebudayaan.
agama Kristen kalau dia mau tradisi mengangkat hiu, itu boleh. Jadi bukan agama, Nah, kita kebudayaan. Nah, pemirsa, ini semakin menarik nih bahwa kalaupun yang ada anggota HBT yang Kristen dan mau mengangkat hiu begitu ya, Betul. maka bisa, karena mengangkat hiu itu bukan agama. Betul. Bukan agama ya, Betul. tetapi itu adalah semacam tradisi Kebudayaan. turun leluhur, penghormatan kepada leluhur gitu. Nah, mungkin kita ingin dapatkan juga ini pencerahan atau ada mungkin hal-hal yang baru yang mungkin selama ini generasi saya atau mungkin agak terlewatkan dari pengamatan dari Ibu Doktor ya. Kiranya apa lagi yang menjadi satu ciri khas dalam HBT ini ya, ciri khas dalam HBT ini yang berkaitan dengan pemeliharaan dan pewarisan budaya. Tadi kan sudah disebutkan ada sembahyang-sembahyang itu. Apakah ada lagi misalnya pengenalan soal tata cara tertentu, misalnya gerak gitu ya? Apakah ada seperti itu kira-kira? Pada umumnya kebudayaan kita seperti borongsai, naga, Ya. cara bilang yang lain-lain pada umumnya sama. Nah, tentang HBT itu sendiri ya, saya ingin menyorot karena saya adalah mungkin yang tahu banyak tentang budaya persembahyangan di HBT ya. Nah, bagaimana ketika dari waktu ke waktu itu tetap terpelihara. Ini kan sebelumnya mungkin ada Sinse terdahulu, lalu sekarang ini Sinse Adi Suwito yang jadi Sinse ini. Nah, bagaimana itu tetap terpelihara dari waktu ke waktu tetap ada begitu? Mungkin generasi seperti saya, Sinse yang terdahulu menurun kepada saya apa yang diturunkan, itu kita pertahankan. Misalnya tata cara sembahyang atau sembahyang untuk arwah-arwah saudara kita yang telah meninggal, itu misalnya cengbeng, termasuk bulan 7, itu kita pertahankan terus. Nah, menarik ini Sinse bahwa ini kan pada satu sisi itu adalah tradisi ya. Jadi pada satu sisi juga kita tahu bahwa di Tiongkok sana atau orang Tionghoa ini juga mempunyai satu kelebihan, yaitu dalam hal literasinya, catatan-catatan arsip-arsipnya. Nah, apakah itu juga ada semacam buku panduannya lah begitu, Sinse? Buku panduannya sih ada. Ada ya. Ada. Dan itu istilahnya diwariskan dari generasi ke generasi, Betul. dari Sinse ke Sinse begitu ya. Okay. Jadi tidak hilang tata, misalnya cara sembahyang atau saling menghormat. Itu kebudayaan itu harus dipertahankan. Oke, semakin menarik pemirsa ya kalau kita mau dalam itu, tetapi memang kita punya keterbatasan waktu, durasi juga. Nah, bagaimana tanggapan dari Bu Dr. Erni ini berkaitan apa yang disampaikan oleh Sinse? Silakan. Seperti di awal saya bilang bahwa HBT itu memainkan fungsinya tidak saja sebagai organisasi pemakaman ya. Di situ ada sosial dan budaya. Nah, sosial untuk mengikat hubungan kekerabatan. Makanya dipanggil Hyati ya, Sinse, di antara anggota saudara ya. Dan untuk budaya tadi yaitu melestarikan dan mewariskan. Nah, melestarikan di HBT budaya itu selalu ditampilkan dari generasi ke generasi sehingga itu tidak hilang. Nah, kalau untuk pewarisan tentu seperti yang disampaikan oleh Sinse tadi, selain dari atraksi festival, di dalam perkumpulan juga ada nilai-nilai dan etik. Dan nilai-nilai dan etik itulah yang menjadi ciri khas dari organisasi. Dan itulah yang membangun kebersamaan. Ya, saya ingat waktu itu Sinse atau Pak Long atau bapak-bapak kita dulu mengatakan ibarat sapu lidi ya. Kalau satu lidi kan lemah, goyang-goyang tidak kuat ya. Tetapi kalau lidi itu digabungkan, maka dia akan bisa menyapu sampah-sampah yang berserakan, dan dia bisa membersihkan, dia bisa menjadi senjata. Jadi intinya adalah di sini bahwa
kongsi atau organisasi berfungsi tidak saja mengayomi anggota di dalam bidang sosial, budaya, dan keagamaan, tetapi juga mengikat kekerabatan, dan itu tentu akan memberikan dampak positif kepada anggota maupun kepada lingkungan sekitarnya. Itu, Pak. Oke, bagian terakhir untuk sesi pertama ini pemirsa, ada satu pertanyaan yang masih menggelitik dan ingin jawaban dari Bu Erni, terutama yang berkaitan dengan yang disampaikan pada tanggal 18 Februari kemarin, yaitu bahwa orang Tionghoa Padang terutama ketika berbicara tentang budayanya sepertinya mulai tidak tahu gitu. Nah, ini gimana? Dulu pengalaman saya penelitian ya. Saya penelitian ini rasa di tahun 93 saya sudah ke pondok ini. Sekarang sudah 30 tahun. 30 tahun saya meneliti, saya baru bisa masuk ke seluruh ruangan ini tahun 2006. Baru bisa saya masuk dengan seperti masuk ke rumah saya sendiri. Sebelumnya itu sampai depan-depan saja. Kenapa? Karena memang ada sebuah nilai etik. Jadi ada norma yang memang dijaga oleh lembaga ini, di mana anggota menghormati yang tua. Yang tua itu adalah bukan hanya sebagai pimpinan organisasi, tetapi juga sebagai abang, sebagai orang tua yang akan mengayomi mereka, yang akan melindungi, sehingga memang berbicara itu sangat dijaga. Dan ketika tidak wewenangnya mereka nggak mau bicara. Tetapi ketika saya melakukan penelitian 10 tahun terakhir, terjadi perbedaan. Saya bisa melihat dari face mereka bukannya menjaga etik, bukannya menjaga ini, tapi karena memang tidak tahu. Nah, jadi kalau dulu mereka tahu tapi bilang nggak tahu karena jaga etika. Tapi kalau sekarang nggak tahu karena benar-benar nggak tahu. Kalau menurut saya. Ini menarik, semakin menarik ini. Oke, lanjut. Oke, jadi kenapa saya bilang tidak tahu? Karena memang perubahan zaman itu pertama ya. Kita berada di era digitalisasi, di mana generasi milenial itu sibuk dengan dunia digital mereka, sehingga boleh dikatakan sekarang asosial dan itu kerja keras dan PR bagi organisasi untuk merangkul generasi muda yang usianya sudah memenuhi syarat untuk menjadi anggota untuk bergabung. Karena kalau tidak, organisasi pun juga secara regenerasinya akan bermasalah. Karena nanti kebutuhan generasi muda terhadap kongsi tidak ada lagi. Mereka bisa hidup dengan dunia maya mereka. Mereka menganggap bahwa perkumpulan dengan kewajibannya, dengan aturan, dengan beban yang diberikan itu adalah sebuah sesuatu hal yang menyulitkan mereka, gitu kan. Bu Doktor, bagian akhir sekali ini dari yang disampaikan tadi itu menarik perhatian saya adalah bahwa apakah ini juga terjadi pada entah kaum milenial ataupun generasi muda dari etnis lain, tidak hanya etnis Tionghoa? Ya, pasti. Begitu ya? Ya, karena ini adalah gejala global ya, gejala global. Tetapi Tionghoa punya potensi untuk menjaga dan menghadang itu. Apa itu organisasi? Organisasi ini adalah salah satu wadah di mana kalau tidak masuk kongsi ada yang kurang dalam diri kita. Nah, itu salah satu modal yang besar bagi ABT maupun kongsi HTT untuk membawa generasi muda bergabung. Karena ketika mereka tidak bergabung dengan dua kongsi ini, maka nilai-nilai yang kalau saya bilang, Sinsei bilang itulah budaya, kalau saya bilang itu adalah kultural spiritual. Dia budaya tetapi ada nilai spiritual yang di dalam setiap prosesi yang dijalani. Nah, dari apa yang kita pelajari, setiap prosesi itu ada simbol, dan simbol itu punya makna. Bagaimana generasi muda akan paham dengan makna simbol kalau mereka tidak berada di dalam wadah? Itu barangkali. Dan itu menjadi semacam PR bagi organisasi ya, dari waktu ke waktu supaya tradisi ini tetap bisa ada sambil menyesuaikan diri dengan perkembangan waktu. Ya, pasti. Pemirsa, kita harus memberi jeda untuk sesi kedua berikutnya, di mana kami akan menampilkan sejumlah narasumber yang oke punya juga.
Teriring ucapan terima kasih kepada Bu Dr. Erniwati, peneliti sejarah, dosen di Universitas Negeri Padang. Terima kasih juga kepada Sinse Adi Suwito yang telah memberikan waktunya. Nanti kita akan sambung lagi pada sesi kedua untuk melanjutkan percakapan yang rada-rada sama tetapi dengan narasumber yang lain. Baik, terima kasih dan kita akan sambung pada jeda berikutnya. Pemirsa, kita jumpa lagi, sambung lagi pada sesi kedua ini setelah sesi pertama tadi. Pada sesi pertama tadi kita berbicara bagaimana semacam sejarah lah begitu ya, dari aspek kesejarahan dengan narasumber Dr. Erniwati, peneliti sejarah, dosen di Universitas Negeri Padang, dan Bapak Adi Suwito yang adalah sinse atau yang mengurus soal kebudayaan dan persembahyangan di salah satu kelompok yaitu Himpunan Bersatu Teguh Padang. Dan untuk sesi kedua ini kita akan lanjutkan percakapan tadi itu masih berkaitan dengan topik yaitu bagaimana ya budaya Tionghoa di kalangan orang muda Tionghoa terkhusus di Kota Padang. Dan di samping kanan saya ini telah hadir dua narasumber, ada juga yang mewakili dari generasi yang lebih tua dan ada juga yang dari generasi lebih muda. Kita berkenalan terlebih dahulu, mungkin bisa mulai dari ujung, silakan. Halo pemirsa, Cocok Handi, perkenalkan nama saya Sony Tan, pekerjaan saya Master of Ceremony. Terima kasih. Oke, terima kasih. Lanjutnya. Baik, saya Chandra Penatalong, anggota HBT Pusat. Agak sedikit. Iya, baik. Ya, pemirsa, jadi kita berkenalan dengan Sony, sering dan dikenal sebagai MC di berbagai acara dan termasuk juga ada yang nuansa-nuansa Tionghoa. Benar begitu ya? Betul sekali, Ko Hardi. Oke, lalu juga ada satu narasumber saya, Bapak Chandra Penatalong, yang dulu adalah pengurus di Himpunan Bersatu Teguh, sekarang menjadi anggota. Oke, pertanyaan pertama ini dengan Pak Chandra Penatalong lah, begitu saya panggil ya. Dan lebih akrabnya kalau dipanggil Pak CPL. Boleh ya? Sekarang zaman singkat. Ya, singkat-singkat saja, tapi berkesan. Jadi berkaitan dengan topik kita ini, bagaimana ya budaya Tionghoa di kalangan orang muda Tionghoa, terkhusus di Kota Padang. Nah, dari pemaparan tadi dan juga diikuti oleh Pak Long ya, Pak CPL ya, baik yang disampaikan oleh Bu Erni maupun oleh Sinse. Bagaimana nih komentar dari Pak Long ini berkaitan dengan budaya Tionghoa di kalangan orang muda Tionghoa? Kita secara khusus pemirsa ya membicarakan tentang budaya Tionghoa di kalangan orang muda Tionghoa, khususnya yang ada di Padang. Silakan. Baik, saya rasa memang agak memprihatinkan kalau kita bicara kebudayaan Tionghoa terutama. Ya kan, karena suasananya di Sumatera Barat ini, Padang terutama, itu kebanyakan dari Tionghoa kita tidak begitu kenal dengan Tionghoanya itu sendiri. Jadi baik itu kebudayaan dan lain-lain. Memang kita bisa bagi beberapa sesi, mungkin satu sesi ini semacam pembauran sebenarnya. Pembauran, kalau kita bilang pembauran di Sumatera Barat, di Padang ini, itu sangat bagus. Bagus sekali malah kita boleh bilang. Sebab kalau kita ke pondok misalnya, kita hampir tidak pernah dengar itu ada yang berbahasa Mandarin atau Tionghoa yang lain, dialek. Jadi itu seolah-olah seperti hilang. Tapi Tionghoanya ada. Tapi ya kita bilang itu sesi tidak bagusnya untuk etnis Tionghoa itu sendiri. Tapi kalau buat masyarakat Indonesia pada umumnya itu satu nilai yang bagus sekali, karena itu menunjukkan pembauran yang begitu bagus. Jadi pembaurannya sampai bahasa ibunya sendiri bisa tidak tahu. Nah, ini menarik perhatian saya nih Pak Long, bahwa salah satu ciri khas dari suatu etnis adalah dari bahasanya. Nah, ketika barusan disebut tadi ini, seakan-akan nih kehilangan identitas nih. Seperti itu kira-kira. Ya, memang kehilangan sebetulnya. Itu kenyataannya memang itu hilang. Nah, apakah itu disebabkan ini faktor eksternnya itu
mau tak mau itu bersosialisasi, bergaul dengan pihak lain yang tidak menggunakan, atau mungkin dari pihak keluarga yang tidak mengajarkan bahasa ibu begitu. Ya, ini memang agak repot. Ya, karena ini bukan bisa kerjaan 1-2 orang. Ini sudah satu community. Jadi semuanya, kalau kita di bahasa Tionghoa itu ada katanya si cao ing xiong. Seorang hero itu munculnya itu dari situasi yang menyebabkan itu muncul seorang hero. Tapi bukan seorang hero yang bisa menciptakan situasi itu, terbaliknya, ya kan? Jadi kita kalau satu orang mau merubah ini keadaan begini memang susah sekali. Nah, jadi memang harus ada satu yang agak fundamental sedikit gerakannya itu. Kalau mau bahasa Tionghoa itu bisa hidup lagi, sebab kalau kita bicara budaya tentu tidak lepas dari bahasa. Nah, bahwa kalau kita melihat yang sering ditampilkan adalah ornamen fisikali gitu ya. Misalnya di atraksi barongsai seperti cap gome kemarin, ada sepasan begitu kan. Ini kan dari sisi penampilan fisik. Jadi itu menunjukkan bahwa ini ketionghoaannya. Tetapi ketika dalam berbahasa ini mengalami kesulitan. Apakah Pak Long juga melihat hal itu juga? Ya, betul. Dan kebetulan dulu saya itu sekretaris ekstern. Jadi pergaulan keluar itu pada umumnya ke saya. Dan itu tugas saya. Jadi saya kemana-mana, misalnya ke Hong Kong, kemana itu ya, bawa barongsai, itu terutama di Malaysia. Mereka jadi masukkan di koran, dipublisir kesan mereka di Kota Padang. Katanya aneh. Orang Tionghoa di situ, dia orang Tionghoa tapi tidak bisa berbahasa Tionghoa. Itu kenyataan. Jadi bagaimana namanya itu? Mereka simpatik sama kita karena kita cukup antusias dalam mengembangkan ini budaya barongsai dan lain-lain. Tapi di bahasa kita kalah. Kita angka kita. Ketika salah satu identitas itu adalah bahasa dan ini sepertinya hilang, tentu ini juga menjadi satu hal yang memperhatikan bahwa terutama untuk orang muda Tionghoa di Padang, kita tidak bicara di kota lain, di Padang ternyata hal ini tidak kemampuan berbahasa bahasa Tionghoa, entah itu Hokkien ataupun Mandarin. Pak Long sebagai orang tua bagaimana ini supaya ini tidak semakin parah lah begitu ya? Ya, memang ini harus dibutuhkan tekad bersama lagi, bukan tekad 1-2 orang. Bersama, misalnya ada di sini kita ada organisasi HTT, HBT. Dari 2 organisasi inilah kita mulai dulu. Bagaimana kita bentuk itu namanya mungkin kelompok belajar atau privat ya bahasa Mandarin dulu. Padahal bahasa Mandarin ini sebagai bahasa internasional makin dibutuhkan ya gitu ya. Makin populer lah. Ya kan dibutuhkan sekarang ini justru orang-orang luar itu belajar ke bagaimana bahasa Mandarin ini. Dan kita sendiri di sini kita lupakan. Dan mohon maaf, rasanya kita tidak mengecilkan diri sendiri. Anak-anak muda sekarang merasa tidak butuh bahasa Tionghoa itu. Oke, kita tahan dulu Pak Long. Kita mau dengar nih suara dari orang muda. Apa benar yang dikatakan oleh Pak Long ini ya, bahwa orang-orang muda sekarang nggak butuh nih? Silakan. Oke, silakan. Yang dikatakan oleh Bapak Chandra Pinata Long ini betul sekali, Ko Hardi. Saya sebagai anak muda Tionghoa Padang tidak pandai berbahasa Mandarin. Dalam hal kecil saja, soja, saya nggak tahu yang mana harus dulukan, tangan kanan atau tangan kiri. Itu masih merupakan dilema untuk saya. Sebagian orang bilang tangan kiri lah, sebagian orang bilang tangan kanan lah. Jadi saya ini bingung yang mana saya harus sebagai acuan saya. Ya, kemudian saya melihat
orang muda Tionghoa Padang ini cuek saja. Mereka tuh tidak peduli akan kebudayaan mereka. Yang penting gua. Yang penting gua hidup, gua tidak menyusahkan orang. Yang penting ya betul dikatakan oleh Ibu Ini tadi. Ernie bahwa zaman sekarang ini betul-betul individualisme itu nomor satu. Kekompakan, kerjasama itu rasanya tidak ada lagi di zaman ini. Mereka sibuk, misalnya anak muda sekarang sibuk main game, ya lebih suka mereka di rumah daripada mereka bergaul sama teman-teman mereka. Dan sepertinya itu juga menjadi suatu tantangan tersendiri, Pak Long ya. Ketika yang disampaikan oleh Sony tadi itu ketika mereka tidak mau bergaul, lebih maunya di rumah, atau seperti tadi Bu Ernie sepertinya asosial begitu ya. Nah, apalagi yang Sony rasakan ya, bagaimana nih orang muda Tionghoa yang ada di Padang ini dengan budayanya ini, apakah sama sekali hilang atau masih ada lah begitu? Kalau tadi sepertinya mengupas dari aspek kebahasaan, yang lain bagaimana? Ya, kalau Sony melihat sendiri, orang muda Tionghoa Padang ini ya sangat minim lah kok akan peduli akan kebudayaan mereka sendiri. Ya mereka tuh cuma melihat saja, mereka tidak merasakan. Contoh aja barongsai. Ya barongsai yang suku lain lah yang menjadi pemainnya. Suku Tionghoa Padang mana ada? Dari pengamatan Sony sendiri ya? Iya. Ya Sony melihat sendiri. Ya Bapak ya. Sony melihat sendiri. Mungkin ada, tapi mungkin persentasenya lebih Iya, banyak betul. yang bukan Tionghoa yang main betul barongsai sekali. gitu ya. Iya. Itu yang Sony lihat. Ya. Pemirsa, Sony ini dikenal sebagai MC nih, Master of Ceremony, ketika berbicara pernikahan ya. Iya. Nah, bagaimana Sony melihat ini ya? Mungkin minim pemahaman atau bagaimana ini yang paling tidak dari apa yang Sony lakukan selama ini dan lihat gitu ya? Iya. Sony kan belajar Master of Ceremony wedding khusus untuk Tionghoa Padang ini kan bukan sembarang saja yang Sony ciptakan. Sony juga belajar dari guru-guru Sony, misalnya Bapak Matius Go Cheng Li, kemudian juga ada almarhum Bapak Lawira, kemudian juga ada Bapak Ivan Bestari. Ya, Sony pun melihat bagaimana tata cara mereka. Ya, kemudian Sony pun dalam hati Sony berusaha Sony ingin mempertahankan apa yang merupakan ciri khas dalam wedding Chinese Tionghoa Padang ini. Sony tidak mau ya menghapus lah. Kebanyakan kan pengantin zaman sekarang mau ringkas, mau cepat. Kalau Sony bilang usahakanlah kita tetap menghormati adat istiadat yang ada dalam wedding Chinese Padang ini. Nah, kiranya dari pengalaman selama ini sudah berapa lama sebagai MC ini? Sony tahun 2019. Berarti 4 tahun lah ya. Iya. Dari perjalanan waktu 4 tahun itu, bagaimana yang Sony lihat ini ya ketika ada permintaan untuk menjadi MC orang Tionghoa, ketika mereka menjalani rangkaian upacara untuk pernikahan mereka, bagaimana yang Sony lihat ini mereka ini? Ya, yang Sony melihat dari reaksi orang tua dan klien pengantin, kebanyakan mereka tertarik lah, mereka mau, oh ya begini ya, ayolah Sony kita lakukan inilah. Kebanyakan mereka tuh dulu II menikah pakai gaya ini loh. Bisa nggak? Bisa II. Pakai musik gambang, pakai musik gambang ya. Sampai sekarang pun ya tradisi yang dulu kayak seperti kita terima soja, kita sapu-sapu kursi itu tetap dipertahankan. Kalau di kota lain sih mungkin nggak ada. Sony lihat. Bahwa yang di Leiden ini tidak hanya dari etnis Tionghoa, tetapi juga ada mungkin untuk menjadi MC bagi mereka yang orang Minang dan seterusnya. Iya, Sony juga bisa MC. Sony pertama kali MC akad nikah di masjid. Itu merupakan pengalaman yang sangat luar biasa, dakdikdur. Itu kan kalau dalam MC
adat nikah Minang ini kan ada petata petiti. Bagaimana lidah Son ini pasif kan, bagaimana harus bisa ya kata-kata mereka tuh kan banyak sekali petata petiti mereka tuh. Nah, ya, kemudian tata cara mereka barale. Kalau begini, selama ini kalau tadi saya sebut Minang mungkin identik dengan Islam itulah ya. Kemudian ada yang Tionghoa itu. Dari etnis lain juga ada menjadi MC. So ini kebanyakan MC wedding, kemudian MC gathering. So ini pernah MC ya kayak seperti MC hiburan rakyat. Terakhir di Pantai Celocok di Painan, kemudian MC ulang tahun anak-anak. Nah, kalau kita sedikit mau membandingkan nih, paling tidak apa yang dirasakan oleh Sony selama ini ya. Bagaimana Sony melihat dari generasi muda setempat orang Minang dalam hal ini dengan membandingkan dengan generasi muda Tionghoa dengan budaya mereka masing-masing ini. Jadi yang orang muda Minang dengan budayanya dan orang Tionghoa dengan budayanya. Bagaimana Sony melihat perbandingan ini? Ya, Sony lihat zaman sekarang ini yang baik generasi orang muda yang Minang maupun generasi orang muda yang Tionghoa Padang, mereka tuh berusaha untuk menjaga eksistensi mereka sebagai orang muda lah, yang selalu menghormati leluhur mereka. Contoh, di adat Minang ini kan ada seperti mau akad nikah itu kan hari apa ya, misalnya dia menikah hari Sabtu, Jumatnya ada akad nikah, kemudian sebelumnya ada seperti apa namanya, jadi yang anak daro itu dihadirkan, kemudian namanya apa ya, saya lupa sih kamu. Nah, kalau Tionghoa, Kalau Tionghoa ya sama juga sih. Berarti mereka tuh sama-sama ingin menjaga apa yang sudah ada dipertahankan, dan sampai sekarang ini ya mereka berusaha untuk melestarikan, semoga itu tidak punah. Nah, khusus untuk orang muda Tionghoa yang melangsungkan pernikahan, entah itu di vihara, entah itu di kelenteng, entah itu di gereja ya. Bagaimana nih ketika mereka menjalani itu ya? Apakah lebih banyak karena tuntunan dari MC atau mereka sudah tahu nih bahwa ini gerakannya ini mesti dilakukan? Atau bagaimana? Ya, pertama mereka tuh pasti tidak tahu gerakan-gerakannya. Posisi berdiri mereka kanan kiri, pengantin laki-laki, pengantin perempuan, mereka kebanyakan tidak tahu. Kebanyakan peran MC lah yang memberitahukan yang mana. Nah, kita kembali kepada Pak Long ya. Pak Long, ini kan kita tidak bisa menangisi keadaan lah ya. Karena situasi zaman sudah berubah kata orang ya. Kalau di zaman Pak Long situasinya begini, kalau di zaman anak muda sekarang ini jadi begini, ada generasi X, Y, Z, lalu ada Alpha dan seterusnya lah, milenialnya lah begitu. Kita tentu tidak bisa menangisi keadaan lah begitu. Tadi sudah disebutkan bahwa memang memprihatinkan ya, bahwa bagaimana budaya Tionghoa ini terutama di kalangan orang muda Tionghoa yang ada di Padang. Apa yang bisa dapat dilakukan ini? Baik itu oleh orang tua, oleh kongsi atau kelompok etnis Tionghoa lah. Silakan. Ya, saya rasa memang bahasa itu adalah suatu budaya ya, yang perannya cukup penting. Memang itu kekurangan kita di Padang, bahasa. Tapi selain dari bahasa itu kita tuh unggul. Kita harus percaya diri. Banyak keunggulan kita. Misalnya tadi bilang soja. Soja ini barangkali khas Padang. Bukan khas Padang lah, tapi Padang ini sudah umumnya orang pakai soja. Tidak ada pakai salaman lagi, soja kan. Kamsia, terima kasih juga pakai soja. Segalanya soja. Jadi satu penghormatan kepada orang tua, soja. Jadi soja itu semacam keunggulan kita. Nah, itu kita bagus. Ya kan? Yang lain-lain juga kita, organisasi Tionghoa kita bagus. Mungkin di Indonesia kita termasuk terbagus. Kalau kita tidak mau keluar menyombongkan diri, itu kebudayaan kan, yang selalu kita menonjolkan kebudayaan dari pemakaman dan lain-lain itu kebudayaan.
Kita cuma satu kelemahan kita, bahasa. Pemirsa, yang menarik perhatian dari Pak Long ini adalah bahwa faktor kebahasaan ini menjadi mungkin titik lemah ya, titik lemah. Nah, bagian kita akan akhiri di sesi kedua ini ya. Pemirsa, kita akan akhiri sesi kedua ini. Kira-kira dalam situasi seperti ini ya, kalau Sony apa yang bisa dilakukan ya supaya orang muda Tionghoa yang ada di Padang ini tetap mencintai, kemudian bisa merawat, menjaga dari budayanya. Apa kiranya ya? Yang ada yang Sony mengambil intisari yang dikatakan oleh Bapak Chandra Pinata Long, adanya suatu kelompok atau isinya anak muda dan satu pelajar yang ingin memberikan dirinya dan ingin memberikan ilmunya kepada anak muda, apa-apa yang pelajar itu bisa bagikanlah kepada anak didiknya. Itu mungkin sebagai pertahanan lah. Adat istiadat kita tuh pasti tidak akan hilang, tidak akan lenyap dimakan oleh zaman. Adanya suatu perkumpulan atau kelompok lah, isinya anak muda bukankah semua. sudah ada perkumpulan seperti HBT, HTT? Ada. Dan himpunan keluarga yang di sini dinamakan JISE Kongsi begitu ya? Iya, Berarti tapi lebih meningkatkan ini ya, kelompok-kelompok yang ada gitu. iya, kalau bisa sih isinya anak muda semua. Lalu juga itu ada orang-orang tua yang siap untuk berbagi ilmu kan? Betul sekali. pengetahuannya Ya kadang-kadang kalau campur sama orang lebih senior, mereka kan canggung-canggung nih. Mereka kan malu-malu. Ya. Kalau mungkin sama mereka, mungkin mereka lepas ya apapun, Ya. mereka bisa berekspresi lah. Oke. Kalau dari Pak Long sendiri ini apa ya apa kiranya yang menjadi perhatian ya supaya budaya Tionghoa di kalangan anak muda Tionghoa Padang ini tetap eksis lah, tetap terjaga lah begitu dari waktu ke waktu. Ya, ya tentu misalnya bahasa. Kita yang pandai bahasa mesti mempelopori gitu. Jadi tiba di keramaian, ya kita berbahasa Tionghoa. Dari situ kita mulai dulu. Ni hao ma, ya kan? Ya tadi kecil semuanya, tapi harus ada kita mulai. Sebab selama ini kan kita acuh aja. Mau lu bahasa apa aja suka hati lah. Ya kan, tapi itu kan nanti lama-lama makin lupa, makin hilang. Tapi kalau kita mulai dengan diri sendirilah. Ya. Jadi saya juga dengan beberapa kawan-kawan juga selalu begitu, asal ketemu kita bahasa Tionghoa. Kita usahakan. Baik pemirsa, sampai kita pada bagian akhir dari sesi kedua ini. Demikian percakapan saya dengan Pak Chandra Pinata Long dan Sony yang ada di samping kanan saya ini, bahwa pewarisan budaya dari waktu ke waktu dari generasi yang tua kepada yang generasi yang muda itu tetap harus terpelihara guna budaya ini tetap selalu ada, eksis dari waktu ke waktu. Dan salah satu hal yang menjadi perhatian untuk di Kota Padang, bagaimana caranya supaya orang muda Tionghoa Padang mengenal bahasanya, bahasa ibunya dalam hal ini ya, Hokkien ataupun Mandarin. Demikian sekilas kesimpulan yang dapat kita petik dari pertemuan sesi kedua ini. Kita akhiri pertemuan sesi kedua ini teriring ucapan terima kasih kepada pemirsa yang telah menonton tayangan ini dari awal sampai akhir. Teriring juga permohonan maaf seandainya kalau ada yang salah. Salam.